geng motor itu sebenarnya komunitas. Iya. Komunitas, tapi mungkin masyarakat itu biasanya sih harus ada efek jerahnya sih Bang, gitu dia. Masa kok geng motor dibegal kan? Iya. Halo, kembali bersamaku Wesley Sibarani di acara Mipods, Milos di Podcast. Ya, sore hari ini kita akan berbincang-bincang asik ya, kena gorengan, kena kopi. Makasih Mas ya. Kena kopi ya. Tapi sore hari ini sebelum kalian dengar ya cerita ini sampai habis, jangan lupa di like, share, subscribe dan komen di bawah ya. Kali ini Wesley kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa ya. Dia salah satu tokoh pemuda yang sangat luar biasa, namanya di mana-mana ya. Langsung aja kita perkenalkan, ini dia John Sianturi. John, aku mau tanya nih, yang seperti aku bilang tadi, bagaimana keresahan daripada warga atau kampung yang setiap malam tuh takut keluar karena sosok yang menakutkan ini, kata orang, nggak kata kita ya. Kata orang ya. Kata orang yang lagi-lagi di mana mereka ketika mereka keluar malam tuh ada sekumpulan geng motor. Nah, bagaimana tanggapan John selaku tokoh pemuda meresponsif daripada giatnya geng motor ini? Ya, menurut aku sih sebenarnya nggak ada yang harus ditakutkan, karena versi-versi apa itu kan kriminal itu kan ada terbagi dua di dunia, di jalanan ini kan. Iya. Salah satunya mungkin tanggapan orang lain sih yang di luar sana, di jalan sana kan mungkin geng motor. Kalau di aslinya sebenarnya bukan geng motor. Oh. Sebenarnya bukan geng motor, Bukan tapi geng motor. persepsi orang bilang itu geng motor. Iya. Jadi persepsi John sendiri itu apa? Kalau itu begal. Oh gitu, maksudnya gini, membedakan geng motor dan begal itu ada perbedaannya? Beda. Oh gitu. Beda. Wah, aku baru tahu ini malah. Jadi yang dipikirkan orang tentang geng motor itu bukan begal. Kalau geng motor itu komunitas. Oh, coba jelaskan nggak perbedaan geng motor dan begal ini? Geng motor dulu apa ini? Kalau karakter geng motor, kalau karakter dari geng motor ini suatu komunitas atau kumpulan-kumpulan anak muda gitu kan. Tapi mereka sebenarnya sih nggak ada berapa lah gitu ke dalam bentuk kriminal ya kan. Tapi ya tanggapan orang lain mungkin yang di luar sana ya seperti itu, geng motor kan karena rame-rame gitu, rame-rame. Tapi sebenarnya itu hanya komunitas. Hanya komunitas yang terbentuk dan bentrok ke komunitas yang lainnya gitu. Itu makanya ditanggapan. Jadi mereka kan bentur, rival lah gitu kan. Jadi ya seperti tanggapan orang lain ya pas geng motor gitu. Oh, itu dia. Iya. Jadi ketika dia punya rival, dia bentrok, jadi persepsi orang itu geng motor. Iya. Nah, John bilang tadi geng motor bukan begal. Kalau geng motor itu kan bukan begal. Kalau begal itu memang begal, memang asli begal. Maksudnya begal ini kategori rampok kah? Dalam karakter ibaratnya nih, kalau begal ya, karakter begal ini. Kalau begal ini dalam arti untuk kepentingan sendiri. Kepentingan pribadi. Pribadi. Iya, benar. Untuk ibaratnya nih ada orang di jalan. Itu untuk kepentingan pribadi. Iya. Kebanyakan sih kalau yang dibegal-begal ini itu dalam, kalau dikutip, berbaur dengan narkoba. Iya, narkoboy, iya. Itulah. Atau ibaratnya kepentingan yang ibaratnya terkhusus lah dalam dirinya sendiri untuk mencapai keinginan dia sendiri gitu. Oh, itu kalau geng motor ini komunitas dia sebenarnya. Komunitas. Nah, kenapa ketika sering kali saya lihat ini baru-baru ini ada viral, ya kan, di kalau nggak salah di Jalan Setiabudi Medan, ya kan, di Medan Jalan Setiabudi itu ada baru-baru ini saya lihat itu ada bentrok geng motor dan geng motor lain. Ini yang membuat bentrok apa sih kira-kira motifnya itu? Dan lalu siapa sih senatornya itu gitu? Atau ada yang suruh gitu kira-kira? Kalau sebenarnya sih itu bukan, nggak ada yang nyuruh gitu kan, ya kan Bang. Sebenarnya nggak ada yang nyuruh, tapi itu karena mungkin ini kan kalau ibaratnya geng motor ini kan
yang kukutip kan komunitas. Iya. Nah, komunitas. Jadi komunitas itu sebenarnya kan kumpulan anak muda. Anak muda, baik terkait dalam anak muda pelajar atau mahasiswa yang lain-lain lah gitu kan. Tapi dalam komunitas ini ada komunitas yang lain gitu. Ada komunitas lain. Jadi komunitas lain ini mungkin terbentur gitu kan, entah di dalam di lapangan atau ibaratnya seperti case komunikasi gitu kan. Ya, itulah makanya terjadi bentrok gitu. Bentrok. Jadi kumpulan komunitas yang satu sama komunitas yang kedua ketika bersama maka disebutlah jadi geng motor. Oh gitu. Jadi itu yang dipikirkan warga masyarakat setempat. Iya. Itu geng motor, itu buat rusuh gitu. Iya, sebenarnya kalau karakter mereka nggak ada mengganggu masyarakat. Iya. Kalau mereka jalan gitu ibaratnya seperti konvoy lah gitu kan. Seperti konvoy ya. Konvoy. Karena mereka nggak ada apa gitu, nggak ada ibaratnya cuma melintas untuk tujuan mereka. Seperti ibaratnya nih komunitas mereka pernah diganggu sama komunitas lain. Mungkin mereka mendatangi komunitas itu gitu. Hingga terjadi bentrok. Iya. Oh gitu. Iya. Tapi kenapa ketika mereka konvoy di jalan, ya mohon maaf nih ya, ini bukan kataku juga ya, ini selintingan dari teman-teman juga. Katanya ketika mereka konvoy itu bawa peralatan perang, tahu nggak? Iya, peralatan perang tahu kan? Ada bawa gear, kereta itu ya, rantai, baru bawa celurit dan lain sebagainya. Itu aku rasa benar apa enggak itu gitu? Mungkin ada sebagian yang ada suatu ibaratnya komunitas ini mungkin udah membuat jadwal mereka untuk mulai dalam perjalanan untuk konvoy ke komunitas yang lain itu untuk melakukan ibaratnya aksi gitu. Maksud aku John, itu benar nggak mereka bawa peralatan seperti itu? Atau itu cuma rekayasa supaya menakut-nakutin orang? Kalau itu sih sebenarnya kan ada tuh fotonya gitu, kayak dipoto gitu, megang-megang gitu. Iya. Ada nggak itu sebenarnya? Iya, sebenarnya ada gitu. Oh iya? Ada. Itu ibaratnya orang-orang tertentu lah. Orang tertentu. Karena di dalam komunitas ini ada sebagian yang betul-betul bukan asli komunitas. Oh, yang hanya ikut-ikut. Oh gitu. Hanya ikut-ikut aku gitu. Baru tahu ini. Maksudnya dia bukan, misalnya nih Ota. Ota dia bukan komunitas, bukan mengikut daripada geng motor tersebut, tapi dia ikut-ikutan gitu misalnya. Iya. Itu emang boleh masuk ke ranah itu? Kalau sebenarnya sih nggak boleh, tapi kan mungkin dari rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain mungkin yang ngajak untuk apa gitu kan, atau mungkin itu abang itu si A, ibaratnya si A ikut lah gitu kan, diajak lah gitu, ayo ada apa gini ya, seperti itulah dia, ada ribut ini gitu. Jadi dia ajak-ajak lah ini judulnya nih, terakhir terikut-ikut. Iya, terikut-ikut. Oh, nah gitu sampainya ya. Gini, pernah juga aku dengar begini, ketika dia terikut-ikut begitu, ya kan, konvoy, baru pihak penegak hukum membubarkan atau menangkap gitu. Nah, dalam undang-undang hukum itu bagaimana? Apakah dia ditangkap permanen atau orang tuanya dipanggil atau bagaimana ini gitu? Kalau sebagian yang pernah yang saya lihat lagi itu kan Bang, ya kebanyakan sih karena kan komunitas ini kan yang era-era sekarang ini ya kan, itu banyak pelajar gitu kan, ada yang masih di bawah umur. Iya benar-benar. Nah, itu yang aku tanya. Ketika dia di bawah umur, dia ikut komunitas, ya bilanglah kalau remaja ini kan pingin namanya gaya ya, ya kan namanya orang pingin gaya, style mungkin itu stylenya. Itulah seperti kan anak-anak pelajar sekarang kan lagi panas-panasnya itu. Iya, lagi apa namanya ya? Darah muda, darah para remaja. Nah, itu ketika penegak hukum ya menangkap ya komunitas tadi yang lagi konvoy, itu dibebaskan, panggil orang tuanya, atau itu ditangkap dan dibawa ke jalur hukum sesuai. Seperti biasanya sih itu dibawa ke jalur hukum gitu dia Bang. Loh, ke jalur hukum karena karena gini deh Bang, ada yang kan ada dua jenis, ada yang betul-betul salah satu ya ibaratnya kalau yang tukang nyerang itu tokoh utama. Oh, ada sinator itu, tokoh utama. Tokoh utama ya. Bukan tokoh utama. Tokoh utama. Emang
ada tokoh utamanya itu, John. Dalam komunitas itu ada yang ibaratnya ya saya bisa gitu. Ya, saya keras gitu ya kan. Saya gitu. keras Emosi gitu. ya namanya remaja ya kan. Emosinya menggebu-gebu. Semua tokoh utama ya sebenarnya ini. Tapi kan yang paling ibaratnya ada yang menonjol lah di situ menonjolnya ya. gitu. Jadi dengan jiwa mudanya, remajanya masih ABG ya kan, labilisasinya masih tinggi sehingga aku kuhantam engkau katanya kan, gitu ya. Itu yang tadi yang bisa ditangkap oleh penegak hukum. Dan pada regulasi-regulasinya itu bisa dibebaskan kan. Kalau seperti yang sebelum-sebelumnya sih ada yang memang dibebaskan, ada yang belum bisa dibebaskan gitu. Loh kenapa? Kasihan lah mereka itu kan sesuai sama jalur-jalur undang-undang tertentu itu. Enggak begini, mereka kan masih remaja, di bawah umur. Dalam undang-undang kita sekarang nih bisa nggak ditangkap di bawah umur? Kalau sekarang maksud saya selain kasus ini ya, kasus yang tanda kutip kayak narkoba, pembunuh dan lain sebagainya. Ini kan cuman wadah untuk tempat mereka style ya, bergaya lah dalam situasi anak remaja sekarang gitu. Nah, masa ditangkap, diproses? Apa nggak ada di sana pengecualian? Ya, itu biasanya sih harus ada efek jerahnya sih Bang, gitu dia. Harus ada efek jerahnya, seperti itulah cara mereka. Cara pihak apalah hukum gitu. Nah sampai saat ini ada efek jerah nggak? itu kan enggak. Regenerasi lagi tuh Bang, beda lagi tuh Bang. Regenerasi lagi. Oke, yang regenerasi lagi masuk tuh. Satu keluar apa? Hilang satu masuk satu. Jadi begitu. Iya. Nah itu kan bukan jadi membuat efek jerah, John. Seperti aku bilang tadi, jadi to be continuous. Iya kan? Iya. Ada cerita selanjutnya. Ada ending selanjutnya. Nah itu kan bukan buat efek jerah. Seharusnya sebagai John lah, sebagai tokoh pemuda itu seharusnya memandang itu seperti apa gitu. Biar remaja ini juga dalam artinya bisa membuat wadah itu menjadi hal yang positif. Bukan ditangkapin, dimasukkan penjara. Iya kan? Nanti ada lagi regulasi yang kalian sebut tadi, ada penyambungnya. Nah, berarti ini kan nggak habis-habis hingga akhir hayat. Nah, tanggapan Joe sendiri mengenai ini, maksudnya apa yang bisa dilakukan penegak hukum atau pemerintah setempat untuk mengatasi ini, gitu? Kalau sampai saat ini belum ada untuk ke situ apanya gitu. Belum ada sampai di situ ya. Karena kan banyak sekarang itu kejadian. Ibaratnya nih komunitas game motor, anak-anak pelajar sekarang lagi panas-panasnya, menunjukkan ekstensinya siapa gitu ya kan, siapa. Jadi kebanyakan sih yang pernah dibawa ke jalur hukum atau ditangkap gitu kan, ya itu pribadi-pribadi gitu dia, bukan ibaratnya harus. Ya. Maksudnya pribadi dalam hal ibaratnya nih, aku nih teman abang gitu kan, aku teman abang, jadi abang lah ketangkap gitu kan, abang lah ketangkap atau dibawa dalam hukum lah gitu kan, lah. Jadi kan nggak bisa juga ya, kita harus memang ngapa juga kan, sembunyi juga gitu, nggak bisa apa, ya urus dulu gitu. Aku diurus dulu supaya keluar, baru kau bisa bebas keluar juga. Bukan gitu kira-kira. Jadi bukan, maksudnya kan aku nih teman abang, abang bawa aku gitu ya kan, abang bawa aku ya. Ya kalau abang udah ditangkap oleh pihak berwajib gitu kan, ya jadi kita kan ibarat ini kan ada kategorinya, ya aman dulu lah gitu, aman dulu aku, aman dulu lah gitu kan. Jadi kan umur kamu sesuai nggak sama yang harus diapakan sesuai hukum gitu. Gitu. Karena kalau kebanyakan ini sekarang ini kan remaja yang pelajar yang apa, yang mulai apanya panas-panasnya gitu. Nah, aku menilai seperti ini. Kenapa nggak pemerintah setempat itu membuat wacana atau wadah untuk komunitas ini? Contohnya dibuat lomba lomba sepeda motor tapi yang safety ya, atau dibuat lomba apapun itu yang menjadi hal positif bagi mereka. Mereka nggak hanya sekedar konvoy, ya kan? Itu bagaimana tanggapan John tentang mengenai itu, supaya pemerintah bisa mengeksekusi wadah mereka yang lebih positif lagi gitu? Setuju nggak kira-kira? Kalau itu sih setuju Bang, tapi kebanyakan jadi mungkin beda di zaman kita, pelajar zaman kita ya Bang ya. Iya. Kalau zaman kita itu ya memang harus kutu buku gitu ya Bang. Harus yang kutu buku. Kalau nggak pintar baca, aduh, tinggal kelas bisa sampai 3 kali. Iya, makanya Bang. Kalau sekarang nggak ada.
di era di mana era zaman sekarang itu sama zaman dulu itu beda kali bang. Beda. Jadi kita nggak bisa ibaratnya membawa apa di zaman kita dulu Benar, sama benar. sekarang itu beda bang. Cara pendidikan orang tua itu juga udah beda juga bang. Nah, itu tuh pertanyaan apa bagus tuh apa statement yang bagus. Kebijakan orang tua. Iya. Nah, ini peran orang tua untuk anak-anak ini bagaimana ya? Nah, tapi kebanyakan sih bukan itu kekurangan kasih sayang dari orang tua, bukan. Oh itu. Bukan dari itu bang. Bukan karena kekurangan kasih perhatian dari orang tua atau apa, bukan bang. Nah. Memang di era di zaman sekarang ini anak remaja para pelajar sekarang itu udah beda apanya bang. Cara pandangnya. Cara pandangnya. Tapi gini, selintingan yang aku dengar, kenapa mereka jadi seperti itu, ya kan? Mengekspresikan dirinya dengan over. Nah, itu kebanyakan katanya karena beban mental, beban moral yang orang tuanya atau keluarganya itu dalam kutip tuh broken home. Itu bukan itu ya? Caranya bukan itu. Jadi bukan apa itu. sih John? Itu memang mungkin apa ibaratnya menunjukkan dia kan pelajar nih, anak muda sekarang itu nggak memang susah payah diatur gitu dia. Oh itu. Di zaman sekarang itu kan susah itu anak-anak sekarang susah diatur kan. Iya. Nah, itulah dia. Bang. Dalam artian keluarganya baik-baik saja ini. Baik-baik aja, nggak ada. Oh, baru tahu aku. Kupikir yang karena broken home, Nggak ada. kurang Nggak ada. perhatian atau lain sebagainya. Dan lalu kemudian terjadilah hal yang seperti itu. Rupanya keluarganya baik-baik saja. Baik-baik aja. Cuman karena mental daripada anak ini masih remaja, terjadilah labilisasi seperti itu ya. Iya, labilisasi. Iya benar-benar. Jadi bagaimana cara mengantisipasi tanggapan persepsi daripada warga masyarakat sekitar yang menilai geng motor ini selalu negatif? Maksudnya coba John kasih pandangan kepada masyarakat atau warga setempat bahwasanya geng motor ini bukan begal. Iya. Sebenarnya sih kalau geng motor itu kan dalam seperti yang saya bilang tadi kan bang, geng motor itu sebenarnya komunitas. Iya. Komunitas, tapi mungkin masyarakat berapa lah gitu kan persepsi iya. Bahwasanya itu geng motor itu komunitas itu adalah geng motor, itu sebenarnya salah gitu dia. Kalau ibaratnya nih di kebanyakan nih kan komunitas itu kan geng-geng motor yang terjadi sebelum-sebelumnya gitu kan bang. Ada yang konvoy. Sebenarnya mereka nggak ada dalam arti nggak ada mengganggu masyarakat. Nggak ada. Itu. Mereka hanya untuk emang tujuan mereka untuk jalan untuk ke suatu rival mereka gitu. Iya, menunjukkan stylish. Terakhir terdampar terjadi bentrok, kena ketemu rival. Ketemu rival. Gara-gara mau merusain warga, merusain masyarakat, membuat honor bukan kan? Bukan. Itu tuh pelajaran buat kita tuh. Jadi walaupun ada yang mau di warga itu mungkin ada salah satu anggota geng motor di. Iya, jadi gitu dia bang. Kebanyakan itu kan warga anak-anak muda sekarang yang ibaratnya nih setiap ganggang itu udah ada membuat apa sendiri gitu bang, basis sendiri atau ibarat kumpulannya gitu dia bang. Iya. Jadi kalau kita kutip lagi itu kan bang, jangan pernah mempersamakan komunitas itu adalah geng motor gitu. Kalau geng motor itu kan beda, begal juga beda gitu dia bang. Iya, jangan disamakan ya. Nah, itu kita baru dapat pelajaran itu buat kalian ya warga Kota Medan atau masyarakat Kota Medan, jangan menilai geng motor itu dengan negatif. Karena geng motor bukan begal. Nah, kalau terjadi ada benturan-benturan sedikit itu di antara mereka rival-rivalnya, bukan berarti membuat onar di lalu lintas. Iya. Begitu kan? Iya. Oh, bagus itu ya. Jadi persepsi orang kita nggak bisa, ya kan? Iya. Harusnya lebih positif lah ya kepada anak-anak muda ini ya kan? Memang iya, bang. Kayak gitu. Bang, aku mau nanya bang. Satu nih bang ya. Geng motor pernah dibegal nggak bang? Itu dia bang. Geng motor aja bang. Geng motor aja pernah dibegal juga. Pernah dibegal? Pernah begal. Loh, itu gimana? Itulah makanya itu? Bang. Kita kan kadang sekarang masyarakat ini kan berpikir ya jujur aja ya bang ya. Itu sebenarnya geng motor itu tanggapan dari orang-orang apa gitu. Ibaratnya geng motor itu adalah sebutan awam yang bagi mereka yang berpikiran bahwasanya itu adalah
geng motor, kumpulan anak-anak muda yang bandel gitu, yang jahat atau apa gitu kan. Caranya itu komunitas dia bang, komunitas. Jadi komunitas ini membuat suatu kumpulan. Kalau yang begal-begal itu, kalau begal itu memang identik sama narkoba. Narkoba gitu dia bang. Jadi yang dibilang Tomo tadi, pernah nggak geng motor dibegal? Itu dia bang, pernah. Pernah juga? Pernah. Loh. Makanya, jadi begal itu dia tekun situ bang. Oh gitu ya, geng motor sendiri pun dibegal? Dibegal. Oh. Kalau satu-satu orang gitu. Tapi kan kebanyakan gitu kan. Kalau ibaratnya geng motor dibegal itu mungkin dari ibaratnya perantara-perantara lah yang untuk menyampaikan gitu. Bukan ibaratnya harus tahu ini geng motor apa, ini komunitas apa gitu. Enggak. Itu si Anu pernah dibegal itu. Gitu jadi dia. individu lah yang disebutkan individu. ya. Bukan komunitasnya Bukan ya. komunitasnya. Dia pernah dibegal ini. Padahal dia ada komunitas gitu kan. Ya malu juga ya kan, tempat dibilang masa kok geng motor dibegal kan. Iya. Sangat setuju ya. Jadi inti daripada cerita kita sore hari ini John, yang pertama tadi bahwasanya geng motor bukan begal. Geng motor bukan begal. Iya kan? Iya. Itu sangat luar biasa itu, biar masyarakat juga di luar sana, apalagi di kota Medan ini tahu, di luar kota Medan juga bisa paham, geng motor bukan begal. Ya, sekali Dan lagi. satu lagi bang, komunitas bukan geng motor. Kedua, komunitas bukan geng motor. Iya lah bang, bukan komunitas bukan geng motor. Oke. Geng motor itu adalah sebutan awam Oke. bagi masyarakat yang betul-betul merasa tertindas Baru gitu. tahu itu ya. Itu dia. Nah itu yang kedua itu, aku baru tahu juga nih, baru paham. Geng motor bukan komunitas. Kenapa disebut geng motor? Komunitas bukan geng motor. Komunitas Bukan geng motor. Komunitas bukan geng motor. Kenapa dia disebut geng motor? Itu adalah persepsi bagi orang awam. Iya. Iya kan? Iya. Maka mereka menyebut itu geng motor. Itu makanya mereka menyebut itu adalah geng motor. Sebenarnya itu komunitas. Komunitas. Oke. Yang ketiga ya, buat emak-emak juga ya, buat bapak-bapak juga. Kenapa ya? Poin yang ketiga tadi kita sebutkan ini, geng motor berdiri ya bukan gara-gara keluarganya broken home. Iya. Bukan gara-gara kurang perhatian. Komunitas atau yang disebut geng motor berdiri karena stylenya para remaja yang masih ya menyandang status labilisasi. Iya kan? Labilisasi. Mencari jati diri itu. Jadi jangan persepsinya itu karena keluarganya banyak masalah, enggak lah. Jangan kan geng motor, kau sendiri aja banyak masalah kok. Sama kita. Iya. Iya kan? Itu ada 3 poin. Poin yang keempat ya. Poin yang keempat buat pemerintah, buat penegak hukum juga harus lebih bijak tadi ya. Kita bahas harus lebih bijak. Artinya kita pingin untuk komunitas-komunitas seperti ini ada wadah yang diberikan, ya kan, untuk mereka melakukan hubungan sosial atau melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk pemerintah ya, buat Bapak Wali Kota, buat Bapak Gubernur, tolong diperhatikan ya anak-anak remaja ini supaya mereka konvoy itu ada jalan lurus yang benar. Iya kan, itu kan. Buat penegak hukum juga kalaupun mau tangkaplah sesuai aturan yang ada. Iya kan? Dalam artian kalau Bapak mau nangkap orang juga di tengah jalan seperti itu, sah-sah saja kalau ada indikasi kriminal. Ya kan? Iya. Kalau nggak ada ya mau gimana? Ya kan? Nah, itu. Ya, poin yang kelima yang terakhir tadi geng motor ya, atau yang disebut awam geng motor atau komunitas, biar kalian paham, teman-teman paham, mereka juga manusia sama seperti kita. Poin yang kelima nih yang paling bagus. Kenapa? Geng motor juga bisa dibegal. Ya, geng motor juga bisa dibegal. Artinya geng motor juga manusia sama seperti kita. Jangan dikira geng motor tuh robot yang nggak bisa dibegal, ya kan? Yang nggak bisa disakitin. Artinya geng motor sama kita. Sama-sama manusia yang harus dicintai dan disayangin. Seperti itu ya. Ada 5 poin yang sangat luar biasa sore hari ini. Terima kasih John yang sudah hadir bersama kita di Mipods ya. Next time kita akan bahas lagi tentang cerita-cerita viral yang di Medan ini ya. Boleh ya? Boleh. Nanti kuundang lagi. Ini ada part-part berikutnya yang akan kuundang itu mengenai
Pilpres. Tentunya. Terima kasih John sudah hadir. Ya, sehat terus, sukses terus ya. Thank you. Ya, sampai di sini aja cerita kita pada sore hari ini. Tentunya jangan lupa di like, share, komen dan subscribe di channel Mipods ya. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. See you next time.